Tadi dikasih oleh-oleh baju tenun ya, tradisional. Sehat ya, sehat-sehat, salam. Sehat-sehat, bahagia. Ya bahagia, salam buat ibu ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Monu happy? Monu happy? Aku bahagia, kamu bahagia. Jadi ini hari keberapa ya kami? Ke Saya 7 apa 8 ya di sini ya teman-teman. Pokoknya seminggu kita di sini, hari ke-7 kayaknya ya. Hari ke-7 di Karimun Jawa akhirnya kemarin karena terjebak di sini karena ombaknya besar, kapal nggak bisa beroperasi, nggak dapat izin, jadinya kami nggak bisa pulang. Akhirnya ada titik terang, kapalnya datang dari Jepara, tapi ini kayaknya dipaksain karena harusnya itu nggak ada jadwal, tapi mau nggak mau dijemput karena banyak wisatawan yang terdampar di sini sekitar 200 orang dan akhirnya dijemput. Tapi ini juga telat karena schedule-nya jam 9, tapi tadi aku dapat informasi kapalnya masih di tengah 1 jam lagi karena ombaknya lagi gede, jadi kayaknya mereka nungguin dulu apa gimana gitu. Bajuku di sana, aku taruh di sana koperku itu. I want to sell for living. You said for living? I want Because you like here? I want to permanently. Monu suka di sini. Monu suka di sini, dia seneng banget karena memang apa ya teman-teman aku bilangnya di sini tuh kayak tenang, damai, nggak yang crowded gitu loh. Dia nggak suka di kota yang macet, banyak orang lalu lalang, itu nggak suka. Jadinya kalau di tempat kayak gini dia suka. Namanya sepoi-sepoi, naik motor kesana kesini tuh kayak nggak padat orang, jalannya naik turun terus isinya ijo-ijoan semua, jadi dia suka. Tapi kami sebenarnya agak buru-buru karena salah satu dokumen kami tuh udah jadi teman-teman di Cikarang dari hari Jumat kemarin. Jadinya kalau ini udah jadi aku bisa apply dokumen lain gitu biar makin cepet kan. Kalau kitanya terjebak di sini nggak ngelanjutin itu dokumen, nggak cepet-cepet dimulai, makin lama. Belum lagi kami mau ngurus visa, jadinya ya kami pulang gitu. Apalagi mbakku juga kan harus kerja, kemarin dia udah cuti berapa hari tuh jatuhnya. Kamis dia sebenarnya cuti, Jumat juga cuti, Sabtu kayaknya timnya dia lembur yang harusnya dia biasanya nemenin juga nggak bisa kan. Ini hari Minggu ya, jadi besok biar dia bisa kerja. Dan kayaknya habis dari sini kami kan nganter mbakku dulu ke Semarang, terus nanti langsung balik ke Cikarang kami guys. Tadi juga disamperin sama temen TikTokku yang ketemu di sini ya. Mereka baik banget, kayak ngasih tahu kita ini. Dia juga yang paling bantuin kami selama di sini, kayak update juga. Bantuin nyari-nyariin makanan buat dia cocok, beneran baik banget ya. Kadang-kadang ya teman-teman kayak ketemu orang yang kadang agak nakal di Indonesia tuh sedih, tapi ya balik lagi gitu. Ada juga orang-orang yang sebaik itu dan setulus itu sama kami, jadi ya itulah ya. Itu orang-orang pada balik karena masih lama. What Debbie? Dia 10.000 selamat pagi. Nah, 10.000 selamat pagi, 10.000 selamat pagi. Monu tadi sarapan apa? Sarapan bahagia. Sarapan juga. Sarapan Aku mau nasi. bikin sarapan. Sarapan ini nasi, tempe, mie goreng sedikit. Digoreng sedikit. Sedikit. 2 tempe goreng Iya. dan Dan es es. tea. Es di mana tehnya? Tidak manis. Tidak manis. Tidak manis. Tidak manis. Kamu manis. Oh. Ini tehnya Ini dibungkus sama dia nggak habis. ini teh. Don't do that. This look not good. Lagi do this. What then? Mana warnanya kuning begitu ya? It look like pipis Abi. Don't say that. It has also become warm. Don't say that, man. Yeah. Tuh, orang-orang udah pada bawa-bawa tas. Tadi pagi aku nuker tiket kan, jadi sebenarnya kalau nggak ada masalah tiket online itu tuh check innya juga online guys, jadi nggak perlu ke kantornya. Sini ada kantor buat beli, buat gitu-gitulah. Harusnya nggak, tapi karena ini banyak orang yang terjebak, reschedule semua udah acak-acakan, jadinya harus ke sana nukerin dapat tiket fisik gitu. What happened? Can we snorkel to Japara?
No. Just you and me. No, you're We'll wear crazy. this and very slowly. It will take 46 hours. You not even can do that. I know that's why it will take 26 days for me. Dia kemarin karena panik ya. Kalau berenang panik walaupun pakai apa itu life jacket tetap kayak mau tenggelam rasanya. Yeah, don't tell people that I drowned in life jacket. I will be back Fanny with my kids and without life jacket this time. Okay? Trust Oke. me. Cikali's come. Iya, 1 jam lagi ya, Mas? Nggak sampai. Berangkatnya mungkin 1 jam lagi. Oh ya, oke. Nurunin penumpang, dibersihin baru berangkat. Oke. Sip. Sip or siap? Sip. It's like okay, something like that. Siap. Okay, also same. Siap, also okay, also ready. Sapi. Sapi's car. Sapi siap. Yang kasihan yang bawa mobil. Jadi kalau kapal yang hari ini tuh kapalnya ekspres, jadi kecil, nggak bisa bawa mobil. Nah, kalau yang bawa mobil dari Jepara ke sini tuh harus pakai kapal yang satunya yang besar, tapi itu 5,5 jam. Jadi nggak bisa pulang sekarang, kasihan makin lama. Mungkin Selasa baru ada kapalnya mungkin. Mbak, ngapain lu? Iya, seneng. Mbak, kamu keluar dari pulau gitu ya. iya. Akhirnya detik terang. Merapat. Kudu sip, Mbak. Sip, sound sip. No, bahasa Inggris. Ship, Ship. Ship, Ship. ship. on the ship itu. Mbak ketawamu mirip-mirip kuntil. Kayaknya satu keluarga emang gitu kali ya. I Ship. know the water has left. Dipotong adegannya tadi. Mbak kata Niraj airnya The Hilang. water has left. It means something. nah Lazy nothing. is coming. Nah. Ayo pulang. Tadi Monu dapat apa Monu? Dikasih apa tadi? Sama Kak Fris sama Manda. Kasih lihat. Tadi dikasih oleh-oleh baju tenun ya, tradisional. This beautiful. This you can put in your head. Baju tradisional, cakep warnanya. Beautiful. I will cover myself for as long as I'm alive. I will. Pulang dulu ya. Ya. Tuh juga salah satu orang yang baik banget ya, dikasih motornya murah guys, pas extend hotelnya juga dimurahin. Karena mungkin kasihan ya, orang nggak ada budget buat lama-lama di sini, jadi lama di sini. Gitu. Tapi ada juga loh yang malah dimanfaatin, kayak jual-jualan jadi dipatok mahal-mahal tuh ada juga. Ya gitulah macam-macam manusia ya. Let's go. Ini untungnya kami nginepnya deket sini ya. Buat apa? Jadi jalan kaki doang. Ramenya pada ngantri. Is he looking for a stand? Antri mau masuk. Mau pulang ya Mono? Makasih ya. Ya. Silakan. Silakan. Sayang. Tuh antriannya panjang. Anginnya kenceng. Mau naik kapal kita. Udah di kapal ya? Silakan. Silakan. Kasihan Mono ini. Kopernya aku taruh di belakang tadi. Mbakku udah nyiapin plastik banyak banget katanya kalau buat mabok. Hey. Sudah sampai di Jepara. Nggak ada anak-anak pada minta koin kayaknya. Sekarang mau ke Semarang ya, naik Grab ya, naik Grab. Jadi aku mau ngejar bis ke Semarang.
Iya, aku mau ke Semarang naik Grab terus naik bis ke Cikarang ya teman-teman. Ini udah. Jadi kan Pedulungan ya Pak? Iya. Ini mau ke Jalan Zebra apa Pedulungan mau naik bis sih Pak? Oh? Mau naik bis ke Jakarta. Sehat ya, sehat-sehat salam. Sehat, bahagia. Ya bahagia, salam buat ibu ya, sama For saudaranya mommy. ya. Oh ya. Ya. Sehat-sehat ya. Bye bye. Halo teman-teman, sorry aku kayaknya beberapa hari ini nggak bikin vlog karena aku buru-buru mau bikin vlog buat makan teratur 3 kali sehari aja. Aku tuh kadang nggak sempet teman-teman karena aku kemarin baru sampai yang dari Karimun Jawa ya, dari Karimun Jawa ke Jepara, terus lanjut ke Semarang, ke Cikarang. Sampai Cikarang itu sudah jam 12 malam dan kami kena scam. Dan sebenarnya sih uangnya nggak seberapa, tapi lebih ke perlakuan mereka yang menurut aku agak bikin aku takut dan sakit hati sebenarnya. Aku ceritain ya teman-teman. By the way, sekarang aku udah di Cikarang lagi karena aku nunggu visa aku kelar dan aku nggak tahu mau ngapain di Jakarta karena aku nggak begitu paham soal Jakarta, terus nggak punya teman atau saudara di sana, jadi kayak ngangong-ngangong gitu di sana. Jadi aku pindah ke Cikarang lagi. Ini aku nginep di salah satu hotel di Lipo, namanya Sahijaya kalau nggak salah ya. Lumayan bagus, tapi kami ngambil kamarnya yang bednya 2, tapi ini viewnya cakep banget ya by the way. Ini ada kolam renangnya. Yes teman-teman, jadi kemarin itu aku dari Karimun Jawa lanjut ke Semarang terus Cikarang. Sampai Cikarang itu jam 12 malam. Kami pesan hotelnya tuh sebenarnya deket banget sama pool bis. Kayak kalau jalan kaki tuh nggak nyampe 10 menit, tapi karena itu posisinya jam 12 malam, kayak masa kita mau jalan kaki jam malam-malam tuh agak gimana gitu, karena posisinya juga habis krimis. Terus di sana itu sepi banget, namanya jam 12 malam, adanya kayak gerombolan supir-supir angkot sama nggak tahu di situ, pokoknya pada gerombolan gitu. Terus Monu juga kakinya tuh agak bengkak karena kelamaan duduk di perjalanan dari pagi sampai malam kan. Kami pesan Grab, ternyata kami disamperin 2 orang, salah satunya supir angkot. Terus dia ngomong intinya kayak kamu tuh nggak bisa pesen Grab di sini, jadi harus pakai jasa kami gitu. Dia minta uang 50.000 untuk nganterin kami ke hotel yang jaraknya tuh deket banget. Pertama sebenarnya bukan masalah uang teman-teman, tapi aku tuh ngerasa takut aja karena dari bentukannya, dari cara mereka itu kayak ya udah jadi rahasia umum lah ya teman-teman. Orang-orang kayak gitu bisa aja ngelakuin hal-hal yang menurut aku ya nggak mengkhawatirkan gitu ya. Di situ otak aku tuh udah capek, ditambah kayak nggak bisa clear gitu, kayak aku tuh kayak rasa takut, khawatir dan segala macem. Aku bilang sama Monu tuh, aku ngomong kan aku takut gitu. Terus Monu bilang, kita jalan kaki aja yuk gitu, nggak apa-apa. Tapi di situ aku nggak bisa mikir dengan jernih. Akhirnya kayak jangan gitu. Karena aku takut kalau nolak nanti malah jadi masalah lagi gitu. Monu sempet agak kesel gitu. Kenapa kok kamu nggak ngikut aku? Harus kita jalan kaki aja gitu. Tapi karena balik lagi aku otaknya nggak ini banget ya. Akhirnya kami diantar. Terus diantaranya tuh ya udah di pinggir jalan aja gitu, nggak sampai dimasukin lobi dengan bayar uang 50.000 itu. Dan di jalan dia tuh juga ngomong kayak gini, kamu orang mana? Orang Jawa kan gitu. Terus suaminya orang mana? Aku jawab kan orang India. Belum punya anak ya? Bikinlah anak kayak gitu. Kayak nggak nyaman banget kan, kayak dia tuh siapa gitu ngobrol dengan gaya bahasa kayak gitu. Dan Monu kayak harusnya kita tuh jalan kaki aja gitu. Kalau kamu aja nggak yakin dia orang yang baik, kok kamu percaya bisa masuk ke mobilnya dia, angkotnya dia, dalam satu angkot, kayak gimana kalau dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jujur malam itu bener-bener aku tuh takut, khawatir, terus juga kayak sebenarnya sakit hati banget gitu loh diperlakukan kayak gitu. Untungnya yang digituin itu kayak kami gitu. Kayak gimana kalau diperlakuin tuh orang-orang yang emang lagi kesusahan gitu, gimana gitu. Apalagi kalau rumahnya jauh banget, pasti diketoknya tuh luar biasa mahal. Karena teman aku juga cerita katanya memang dia tuh pernah kayak dia dari awal udah ngomong sekian gitu, taunya pas nyampe perumahannya dia tuh kayak tambahin segini, nanti aku anterin sama
sampai rumah kamu gitu. Padahal dari awal perjanjiannya tuh sampai rumah tuh segitu gitu. Kalau kamu nggak bayar aku turunin di sini gitu. Padahal dia bawa barang bawaan banyak gitu. Akhirnya dibayar. Kayak gitu oknum-oknum kayak gitu tuh yang menjelekkan Cikarang gitu. Padahal di sini banyak banget orang baik gitu. Tapi gara-gara itu jadinya ke bawah jelek. Nah, itu salah satu pengalaman buruk aku aja yang 8 tahun di Cikarang tuh masih takut sama hal kayak gitu. Apalagi Monu yang kayak nggak biasa di sini, itu juga kayak memberikan image buruk ya dengan apa sih Indonesia gitu. Padahal ya dia ngerti sih di mana-mana tuh pasti ada orang kayak gitu, tapi ya banyak banget orang baik di sini. Cuman aku mau sharing aja pengalaman ini, barangkali teman-teman juga ada yang tinggal di Cikarang, hati-hati sama oknum-oknum kayak gitu. Dan aku emang nggak sempat bikin vlog beberapa hari ini, ngedit juga boro-boro, nggak sempat, walaupun banyak banget yang mana nih vlognya, mana gitu, karena memang aku kemarin pas dari Cikarang jam 12 malam, paginya aku udah kesana kesini fotokopi dokumen, nyetak foto dan segala macem, karena ada kesalahan waktu kami naruh dokumen tuh, ternyata ada yang kurang, tapi staffnya mungkin ribet ya, banyak itu dia agak nggak begitu teliti, baru diinfo ada yang kurang. Jadi pagi-pagi aku udah kesana kesini, nggak sempet sarapan. Terus aku sempetin potong rambut sebentar, karena memang kalau nggak di ini aku takutnya nggak kesampean nih potong rambut. Dari potong rambut langsung sorry sebentar guys, sorry ya teman-teman, tadi aku pergi karena ketemu orang di lobi karena urusan perdokumenan aku sampai lupa tadi cerita sampai mana. Intinya aku tuh terjebak di Jakarta Cikarang ini karena pertama ngurus untuk pencatatan pernikahan aku di Indonesia, karena kan menikah aku di India ya. Jadi buat mungkin ada yang nikah di luar negeri, jadi bakal dicatatkan kayak gini gitu ya. Intinya kayak dilegalkan gitu di Indonesia, bahwa pernikahan kami yang di luar negeri itu juga sudah legal, tercatat gitu di Indonesia. Nah, kalau udah dilaporkan ini, nanti bisa mengganti KTP sama kakak aku tuh jadi statusnya sudah kawin tercatat. Lalu lagi makan berisik banget ya. Terus habis itu aku harus bikin surat perjanjian pisah harta. Sebenarnya bagusnya sih sebelum nikah tuh udah bikin prenup ya, sebelum nikah. Tapi karena waktu itu aku nggak bikin, jadi aku bikinnya posnap, perjanjian pasca nikah ya, pasca nikah kayak gini. Ini dapat 2, 1 laki 1 perempuan gitu. Kenapa? Fungsinya biar aku tuh bisa beli atau punya tanah, aset tanah gitu dia di Indonesia. Karena kalau misalnya tidak membuat pisah harta, itu nggak bisa temen-temen, karena jadinya kan jatuhnya harta bersama, sedangkan orang asing itu tidak boleh punya tanah di Indonesia, jadinya harus dipisah hartanya. Jadi kalau misalnya mau beli tanah berarti atas nama aku bisa karena aku warga negara Indonesia dan sudah pisah hartanya. Kalau Monu tidak bisa kepemilikan tanah di Indonesia gitu. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau menikah dengan warga asing atau sudah menikah tapi mau punya tanah di Indonesia, harus bikin perjanjian pisah harta. Dan setelah dibikin ini perjanjian pisah harta ini itu harus dilaporkan ke Dukcapil, dan prosesnya itu juga 7 hari kerja, tapi nggak tahu bisa cepet apa enggak. Semoga, karena Momi, Didi, sama Tot sekarang ini tuh saat ini dia ada di Lombok. Nanti kami kemungkinan bakal ketemunya di Bali kalau urusan aku udah kelar semua, karena visa aku juga belum kelar. Makanya aku dari kemarin Cikarang Jakarta capek juga, dan juga ngurus dokumen ini mental, tenaga, terus uang juga ya kan. Cikarang Jakarta naik Grab sekali tuh lumayan. Bikin note ini juga perjanjian pisah harta itu juga lumayan. Aku kemarin udah sempet nyari-nyari, itu ada yang sampai mintanya 30 juta, kata aku duit capek gitu 30 juta, mending buat beli tiket ya satu keluarga aja 30 juta aku kemarin. Terus aku cari-cari lagi, dapat apa sih namanya, rekomendasi dari temen-temen, dapat yang harganya lumayan murah tuh temen-temen. Dan sekarang aku
mau santai dulu sambil nunggu-nunggu. Saat ini semua urusan udah kelar, tinggal nunggu aja. Udah itu doang. Semoga cepat dan dimudahkan ya. Aku sekarang di Cikarang, mungkin mau ketemu sama temen-temen yang pada pengen ketemu. Baterai kameraku habis, tapi ya ininya gitu ya teman-teman. Sekarang aku di Cikarang ini mau santai sama mungkin ketemu sama temen-temen yang pada pengen ketemu aku, tapi belum sempet karena aku sibuk riwariwi. Ya udah ya teman-teman, nanti kita lanjut vlog lainnya. Kayaknya aku bakal mulai bikin vlog lagi, mungkin ketemu sama teman-teman aku.